أعطانا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا بسيد الخلق شمس الحق متصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أسن الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا من منكذ الإنسان من سقر خير البريات من أرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syaban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil Islamiyah halaman 76. Qala al-musannif rahimallahu sin idza kana al-mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu wa yus'alu summa yu'adzabu aw yun'amu fali ayyi syai'in la tarannasu syai'a min dzalika. Jim innallaha yahjubu absarahum an dzalika imtihanan lahum liyazhara may yu'minu bil ghaib wa man yu'minu bihi min zawil syakki waraibi walau ra'an nasu dzalika la ma'amanu kulluhum walam yasir farqa bainan nasi walam yatamayyazil khabisu minat thayyibi waradi'i minal jayyidi, yang artinya idza kanal mayyitu, bila mayit tu'adu ilaihi dikembalikan yaitu ruhnya, kemudian lalu ditanya, kemudian disiksa atau mendapatkan kenikmatan, maka mengapa manusia tidak melihat hal ini sedikit pun? Innallaha yahjubu absarahum, jawab musannif adalah sesungguhnya Allah telah menghalangi penglihatan mereka hingga tidak melihat hal itu untuk memberikan cobaan kepada mereka agar tampak antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman dan kalangan orang yang ragu terhadap yaitu hal itu. Seandainya manusia melihatnya, niscaya mereka akan beriman secara keseluruhan dan tiada perbedaan di antara manusia yang baik dan yang jahat, antara yang hina dan mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekilas kita sudah baca dan dengar tadi bahwa manusia manakala sudah dikembalikan ke hadrat Allah, masuk ke dalam lubang lahat, rohnya dikembalikan kepada tubuhnya. Tinggal kondisinya gimana dalam kuburan tersebut. Apakah dia disiksa oleh Allah? Apa dia mendapat kenikmatan?
ini kembali tergantung amaliyah waktu hidup di alam dunia. Nah, yang perlu kita catat dan ingat bahwasanya itu semua kembali kepada kita, tergantung keinginan kita di saat masih hidup. Di saat kita masih sehat walafiat untuk berpikir secara cermat, bagaimana kalau seandainya saya mati, apakah disiksa atau mendapat nikmat. Makanya Imam Ahmad bin Hambal kalau liwat ke kuburan itu 3 hari nggak bisa makan. Kenapa? Dia pikir, ya Allah, kalau saya mati seperti mereka, apa yang terjadi dengan diri saya? Apakah dapat nikmat atau dapat siksa? Kalau kita kan belum sampai ke sana. Jangankan lewat kuburan, habis nguburin orang aja terkadang masih bisa makan, masih bisa tidur. Enggak pernah berpikir kalau seandainya saya meninggal besok, ya Allah, kayak apa di kuburan saya. Berarti alhamdulillah kita nggak ingat kuburan, yang diingat besok makan apa lagi. Ya, ini seharusnya kan jangan seperti itu. Nah, ini yang kita perhatikan begitu mereka dimasukkan ke lubang lahat. Berdasarkan keterangan tadi, ternyata Allah hijab, Allah tutup pandangan mereka untuk tidak melihat apa yang akan terjadi. Ini semua sebagai ujian, kata musannif. Imtihanan lahum liyadharu ma yu'minu billah wa ma lam yu'min bihi. Ini sebagai ujian bagi mereka yang dimasukkan ke dalam lubang lahat. Jadi ditutup pandangan mereka supaya tampak di antara mereka mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana yang percaya dan mana yang tidak percaya. Nah, kalau kita kalkulasikan yang percaya dengan tidak percaya, kira-kira banyakan mana nih? Banyakan mana? Yang tidak percaya kan? Kenapa? Karena orang kafir adalah secara mendunia. Itu kalau ada 7 miliar berarti kafir 5 miliar. Orang Islam 2 miliar. Ini 5 miliar nggak percaya mereka adanya kenikmatan atau siksa di dalam kubur. Itu pun proses yang dalam Islam 2 miliar itu pun masih ada yang berpendapat bahwa siksa kubur itu tidak ada. Jadi dianggap mati begitu saja, ya. Nah, makanya buat kita semua tidak seperti itu. Keterangan sudah jelas bahwasanya ditutup semua pandangan untuk tidak melihat bagaimana nanti dalam keadaan di kuburan. Kalau kita tahu terlebih dahulu, kira-kira mau nggak dimasukin kuburan? Ya mau nggak mau, mau nggak mau gitu kan? Kenapa? Ya lawang mandi dimandiin, kapan dikapanin. Ya, kemudian digotong, dibawa ke permakaman. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini tergantung kepada perbuatan. Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW menceritakan dalam sebuah hadis, kalau orang umpamanya amalnya dia buruk, amalnya jahat, banyak keburukannya, itu sebelum masuk ke kuburan saja ketika mereka digotong teriak dalam keranda. Teriak mereka di dalam kulung batang, menjerit sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka merasakan dan Allah tunjukkan bahwa di kuburan mereka siap hufrati min hufarin niron, bagaikan jurang neraka. Makanya kita ambil contoh nih. Kita kalau di kampung ini kadang-kadang memakamkan mayit kan jaraknya jauh, nggak pakai ambulan, jalan kaki. Nah, ketika binatang-binatang kerbau, sapi, kambing, ayam melihat kerumunan orang ketika menghantarkan jenazah, itu mereka terkadang menengok walaupun jaraknya jauh. Kadang-kadang umpamanya kerbau di pasar Jamblang, umpamanya kambing seandainya di SD Argentina, itu melihat segerombolan orang yang menghantarkan jenazah, langsung mereka menengok. Kenapa? Rupanya kata baginda Nabi kita, Allah memperdengarkan teriakan mayit karena kesakitan sehingga mereka melongo. Tahu melongo? Suka begitu enggak? Coba aja perhatikan.
Ya, kalau kita gerombolan nih bawa mayit jenazah, itu kambing, sapi, ayam yang sedang asik makan, tiba-tiba mendengar teriakan mayit dalam keranda, spontanitas mereka melongok semua seakan-akan, kenapa itu orang menjerit? Nah, kalau bahasa kita kan gitu. Kenapa mereka teriak? Itu Nabi udah jelaskan, itu masih dalam keranda. Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Kalau nggak percaya benar nggak begitu. Tapi lain dengan orang yang beramal soleh yang lebih banyak kebaikannya, maka ketika dia diangkat digotong dalam keranda, mereka ingin segera dibawa ke kuburan. Kenapa? Karena sudah akan merasakan nikmatnya dalam kuburan. Nah, sehingga tak ada satupun mereka yang melongok binatang. Kenapa? Aman-aman saja karena tidak terdengar suara teriakan si mayit. Nah, tinggal kembali, kita mau model nomor pertama atau model nomor kedua? Mau teriakan di dalam keranda atau mau diam sehingga ingin segera dibawa ke kuburan? Mau yang mana? Nomor satu atau nomor dua? Nomor dua atau nomor satu? Ngaca aja deh sendiri. Bercermin sendiri ya apa yang kita telah banyak perbuat. Makanya kita jangan sombong. Jangan belagu kehidupan di alam dunia. Kita belum merasakan kalau Nabi telah menyabdakan seperti itu. Tinggal buktikan nanti apa yang kita rasakan ketika diangkat dalam keranda. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau nggak percaya mati duluan. Ya. Nah, kalau seandainya mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan di dalam kubur, tentunya kuburan yang begitu jaraknya kurang lebih 2 meter, lebar 1 meter, dalam 1,5 meter, ternyata kalau mereka Allah berikan kenikmatan dalam sebuah hadis dirubah oleh Allah menjadi 35 meter. Kira-kira kayak apa? Ya, itu kalau dapat menikmatan di alam kubur. Tapi sebaliknya kalau mereka mendapatkan siksa di dalam kubur, maka bumi menghempit, bumi menggencet kita punya tubuh. Nah, sehingga kita bisa lihat kenyataan bagaimana tulang belulang yang sekian puluh tahun itu kumpul di tengah-tengah. Pernah lihat gali kuburan? Ya, itu pasti tulang belulang adanya di mana? Di tengah-tengah. Nah, apakah ini dari kepala ke kaki? Diapain? Dipres, diimpit, digencet, atau dari kiri ke kanan? Kalau kiri ke kanan logikanya berarti kepala di kepala, kaki di kaki, tubuh di tengah-tengah. Tapi kalau dari kepala ke kaki gencetannya kira-kira gimana? Ya, nah, makanya nggak percaya itu gali kuburannya sudah sekian lama. Apa yang ada dalam kuburan yang sekian puluh tahun lamanya? Nah, ini kalau sudah bumi dihimpit oleh bumi kayak apa? Kita terkadang ya istilahnya kejepit pintu aja kira-kira kayak apa? Teriak, aduh sakit. Sampai-sampai kukunya apa? Terlepas tuh gara-gara kejepit apa? Pintu doang atau jendela. Gimana kalau kejepit bumi? Ya, ini Masya Allah. Ya, kita nggak pernah kan mikirin begitu. Pernah nggak? Enggak. Kalau seandainya mikirin begitu, mungkin tidur nggak nyenyak, makan pun kurang enak, selalu zikir ibadah terus menerus. Kenapa? Betapa ngerinya kalau kita dengar hadis-hadis Rasulullah ketika manusia berada di dalam kubur. Nah, kalau mereka dapat kenikmatan, sungguh mereka betapa betahnya di dalam kubur. Nah, ini satu. Yang kedua, bahwasanya sebagai ujian daripada orang yang apakah yu'minu bil ghaib, apakah mereka percaya dengan hal-hal yang gaib termasuk kuburan. Kuburan kan hal yang gaib, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. 7 langkah keluarga melepaskan sang mayit di kubur, 7 langkah mereka sabda Rasulullah tuqbil mayit salah satu yang mengiringi mayit 3. Payarji'ani yang 2 pulang, wayabqa wahidun yang satu ikut dengan mayit ke dalam kubur. Gitu kan? Yang 2 pulang keluarga sama hartanya. Yang satu masuk kuburan
amalnya. Nah, apakah amal soleh atau amal toleh? Apakah amal salah? Nah, ini tergantung perbuatan kita waktu hidup di dunia. Kenapa? Karena itu mayyu'minu bil ghaib. Allah menguji kepada mereka yang percaya dengan hal-hal yang gaib, bahwa di kuburan akan terjadi begini begitu segala macam. Kalau mereka percaya, berarti itu termasuk golongan orang yang beriman. Tapi ada orang yang mereka enggak percaya sama sekali, bahwa di kuburan tidak akan terjadi penyiksaan, tidak akan mendapatkan kenikmatan. Itu menurut mereka pendapat seperti itu. Bahkan yang ketiga, mereka juga min zawi syakki, ada yang ragu apa iya di kuburan bakal disiksa, apa ia di kuburan mendapatkan nikmat. Nah, ini keraguan tersebut karena mereka kembali enggak pernah mau ngaji, enggak pernah mau membaca Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Al-Qur'an dikatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Coba, apakah mereka tidak tahu nanti kalau di kuburan Allah bangkitkan, Allah bangunkan kembali? Sementara tadi jarak antara bambu atau kayu dengan si mayit kira-kira berapa senti? Ada 60 senti. Sejengkal. Ini mayit dikubur, berbaring, wajah cium tanah, menghadap ke arah kiblat, kemudian ditutup dengan kayu ari-ari namanya. Iya, kayu ari-ari, terus ditutup. Ini kira-kira mayit dengan kayu ari-ari berapa senti? Ada 30 senti. 30 senti katakanlah, udah ditutup pakai kayu ari-ari, kemudian diuruk dengan tanah dengan padatnya. Tapi setelah Allah katakan tadi afala ya'lamu idza busira ma fil kubur, apakah mereka tidak tahu nanti di kuburan Allah bangunkan? Nah, sekarang begitu kita duduk, kira-kira mentok nggak nih? Mentok apa? Kalau bahasa Sunda bilang nyundul. Ya, begitu dibangunkan ternyata kayu ari-ari di kepala kita. Sementara tanah yang begitu padatnya, boro-boro kita mau berontak. Mungkin mau bangun aja mentok apa? Itu logikanya gitu kan? Tapi wallahu alam, kan itu termasuk barang yang gaib bagi Allah. Tidak ada kesulitan untuk menjadikan apa yang terjadi dalam kubur. Nih, bagi orang yang ragu, mereka antara percaya atau tidak. Tapi orang kafir tidak percaya sama sekali. Ya, tapi orang yang beriman percaya bahwa siksaan kubur ada. Sampai Allah firmankan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Itu ketika keluarganya pulang, 7 langkah malaikat datang, malakani datang 2 malaikat untuk mempertanyakan tentang yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian di mana si mayit begitu dibangunkan oleh Allah, dia berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina. Ya wailana, celaka saya. Siapa yang membangunkan saya lagi tidur? Nah, berarti sadar kan? Itu dalam surat Yasin. Saya yakin umat Islam apal semua tuh ayat, tapi nggak pernah dipikirin. Gimana nanti aja deh. Seharusnya kalau menurut ayat, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Celaka saya, siapa yang membangunkan saya? Begitu melek, di depannya udah 2 malaikat yang siap untuk mempertanggungjawabkan dan bertanya tentang masalah marrobuka, manabiyuka, dan lain seterusnya. Nah, ini kembali tadi. Makanya Allah bilang tadi, apakah mereka nggak tahu kalau nanti bakal dibangunkan? Ketika dibangunkan, dia berkata, ya wailana, celaka saya. Siapa yang membangunkan saya lagi tidur? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal
mursal. Oh, ini kata dia, ini kata si mayit, haza, ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah bahwa manusia kalau mati dalam kubur bakal dibangkitkan. Nih contoh, makanya kalau nggak percaya mati duluan. Seandainya nih kata musannif, walau ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum, seandainya manusia melihat apa yang akan terjadi dalam kuburan, oh semua pasti mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib. Kalau manusia tahu sebelumnya bahwa di kuburan seperti itu, ya makanya Allah rahasiakan, Allah tutup pandangan mata mereka supaya jangan tahu, supaya jangan bisa melihat di kuburan seperti itu. Ya, nah ini kembali, kalau mereka tahu kata musannif itu semua manusia akan beriman kepada Allah. Enggak ada yang kafir, enggak ada yang munafik, enggak ada yang tukang hoak, tukang bohong, tukang nipu, tukang korupsi, manipulasi, suap penyebab, enggak bakalan ada kalau mereka tahu. Berhubung dirahasiakan oleh Allah, yang korupsi merasa aman-aman aja, tenang-tenang aja, gitu kan? Begitu juga yang melakukan pencurian, perbuatan zalim, dianggap tenang-tenang aja. Kalau mereka tahu, nggak mungkin hal itu akan dilakukan. Kalau sadar ya, kalau mereka tahu apa yang digambarkan baginda Nabi kita maupun dalam Al-Quran tadi, kalau seandainya mereka tahu manusia semua akan beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib seperti tadi siksa kubur dan lain seterusnya. Bahkan walam yasir farqum bainan nasi walam yatamayaz al khabis minat thayyib wa radi'i minal jayyid. Nah, seandainya manusia itu melihatnya, niscaya mereka akan beriman secara keseluruhan dan tiada perbedaan di antara manusia yang baik dan jahat, enggak ada. Yang sentimental enggak ada. Yang punya penyakit iri dengki enggak bakalan ada kalau mereka tahu. Ya. Nah, enggak ada kan perbedaan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang sopan, mana yang radikal, mana yang begini zalim segala macam. Itu kata musannif nggak akan terjadi kalau mereka percaya bahwa di kuburan seperti itu. Nah, ini kembali kepada kita semua. Kalau orang yang munafik, orang yang kafir, orang yang sombong, orang yang iri dengki segala macam, nah di situ akan ada perbedaan mana yang beriman yakin percaya kepada Allah dan mana yang ahlul maksiat atau yang kafir. Kalau mereka tahu semua, dan tidak ada yang hina, tidak ada yang mulia, semua sama dimuliakan oleh Allah kalau mereka beriman kepada Allah dan hari yang gaib. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaan tadi, apa yang terjadi dengan mayit kalau rohnya dikembalikan kepada tubuhnya? Nah, ternyata oleh musannif dijelaskan tadi sebagaimana Al-Fakir yang uraikan. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Kita break dulu sejenak. Ini jangan dibilang di kubur enggak ada hewan. Ya, banyak cerita-cerita yang menjelaskan tentang terkadang belum ditaruh nih mayit, air sudah banjir. Ada enggak? Ada. Terkadang binatang-binatang yang melata, apakah itu berbentuk semut, terkadang kalajengking, terkadang ular, itu semua ada yang sudah Allah tunjukkan kepada orang yang hidup. Bahkan ada satu mayit, ya, baru saja beberapa menit ketika orang turut memakamkan, rupanya kunci pintunya tertinggal bahkan masuk ke dalam kubur karena nggak terasa ketika nginjak-nginjak tanah, rupa kuncinya jatuh.
Begitu pulang ke rumah buka kunci, kuncinya hilang. Dia ingat jangan-jangan waktu tadi apa? Nginjak-nginjak tanah gitu kan. Nah akhirnya digali lagi sendirian. Dia nggak tahu mayit apa yang terjadi beberapa menit kemudian. Setelah digali, begitu tampak mayit dilihat oleh dia, itu wajahnya sudah tercabik-cabik, berlumuran darah, lidah pun mengulur, mata keluar. Sampai dia lari terbirit-birit, nggak jadi tuh ngambil kunci. Lebih baik pintu diapain? Dibongkar daripada lihat mayit kayak begitu. Kira-kira gimana? Ini terjadi. Ya, ini bukan cerita sinetron enggak. Ya, dulu aja di zaman Rasulullah SAW, kalau di sinetron kan judulnya Pencuri Kain Kafan. Pernah dengar nggak ceritanya? Pencuri kain kafan. Kira-kira kayak apa? Ya, nah ini jadi kembali jangan dikira di dalam kubur itu nggak ada binatang yang melata. Sampai-sampai cerita yang menggali kuburan kok keras banget nih tanah. Ketika menggali tanah buat si Fulan bin Fulan, tapi lain dengan si B, begitu digali merasa enak, gitu kan? Gampang tanahnya apa? Itu kan? Ya karena saya suka dengar cerita mereka yang suka gali kubur. Macam-macam. Ya tadi, kok air datang dari mana ini? Sampai-sampai di apa? Kalau bahasa Sunda ditahu ya. Itu kan? Diambil pun nih air nggak habis-habis nih. Sampai-sampai mereka bingung di kalangan ustadz pun apa yang harus kita lakukan? Apakah biarin nih mayit kerendam? Atau pakai plastik dibungkus percis kayak mati COVID? Apa gitu? Itu kan, nah sehingga sampai bingung mereka cara menghubungkan kalau terendam ini mayit kira-kira kayak apa. Padahal itu kan kalau bahasa kita, Allah cuma menunjukkan kepada manusia, hai saudara-saudara, kalau anda ingin seperti mati, silakan anda berbuat seperti ini. Tapi kalau anda tidak ingin seperti ini, jangan melakukan seperti ini. Ya. Bahkan terkadang ada yang mayit ukuran pas 2 meter, begitu dimasukkan ke lubang lahat, kakinya makin panjang, bingung digali lagi. Ditambah ceritanya 30 cm, diterletakkan kuburan lagi, nggak muat lagi. Terus akhirnya apa? Terpaksa daripada begini, Ustadz gimana kalau kita tekuk aja deh, tekuk, dilepet aja deh kakinya. Itu pun sering terjadi seperti itu. Siapa mereka? Ingin tahu? Ingin tahu nggak? Ini maaf, tukang bisnis jual beli tanah. Karena terkadang tanah orang diukur, tapi bilangnya padahal ada di sini. Makelar tanah. Bang, itu kan, nah ini kenapa? Ya karena cerita saya dengar dari tukang gali tersebut, oh pantesan kenapa dulu kalau bisnis tanah yaitu tadi antara jual dengan beli lain. Nah kalau ada nih di sini nih siap-siap aja, siap aja. Masya Allah. Nah, ini kembali tadi itu Allah buktikan bahwa manusia amalia seperti ini seperti itu ibrah pelajaran buat yang masih hidup yang menguburkan mayit, tapi itu pun terkadang nggak dijadikan pelajaran, cuek-cuek aja. Itu kan padahal itu mengandung apa? Pelajaran. Makanya kalau nggak percaya coba buktikan kita kematian kita kayak apa sih? Kita dengar mayit corona aja, covid aja, udah dibungkus pakai plastik, diapain lagi? Pakai Velxiba. Udah dibungkus pakai plastik, udah dibungkus disemprot pakai apa namanya? Terus masukin ke peti, dimasukin ke peti, diapa lagi? Astagfirullahaladzim. Pakai segala ya. Masya Allah. Dikira nih malaikat nggak bisa bongkar kali ya. Gitu kan? Ya Allah Rabbi, begitu kita mengerikan lihat orang yang kena COVID. Sampai mandinya pun nggak digosok-gosok, nggak pakai sabun, cukup disemprot dengan jarak jauh, percis kayak cuci mobil. Kalau mobil masih mending diapain? Dilap-lap. Tapi ini percis kayak apa?
Ya Allah Rabbi, kayak nyiram bangkai gitu kan. Masya Allah. Na'udzubillah min. Jangan ditanya deh siapa yang salah tuh, mayitnya atau orang. Gitu kan. Jangan ditanya. Wallahu alam bisawab. Nanti kita akan merasakan sendiri kalau manusia diperbuat seperti itu. Nah ini contoh. Jadi jangan dikira di kuburan nggak ada binatang. Ya, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh yang biasa. Mayit terkadang kelihatannya adem, kuburannya tanahnya juga lembut, menerima dengan ramah tamah si tanah. Tapi terkadang kelihatannya gersang, gitu kan? Waktu digali susah, sampai keluar keringat, ganti lagi tukang gali. Kenapa? Saking kerasnya tuh tanah. Padahal sama aja. Yang ini sebelah sini sama sebelah sini, tapi di saat penggalian tersebut Allah buktikan, oh ini matinya begini, ini matinya begini. Seakan-akan itu tanah nggak mau nerima. Ya, bahkan berapa banyak contoh. Kalau kita dengar cerita, coba buka YouTube tentang cerita mantan presiden Turki. Siapa? Kamal. Udah pernah lihat ceritanya? Buka YouTube. Caranya gimana? Oh, diketik Kamal ya. Kamal. Diketik Kamal, nanti keluar ceritanya. Coba, saya nggak mau cerita deh, dengar sendiri. Sampai mayit mental ke atas, coba bayangin. Sampai dia dibeton 4 ton beratnya supaya mayit jangan mental. Ya. Nah itu jangankan model kayak begitu. Saya pernah cerita waktu anak saya di Johar Baru. Saya cerita iseng, dia orang seknek. Ya, pejabat seknek. Begitu saya cerita, besoknya ketemu lagi. Ustadz, udah saya muat dalam majalah Hidayah, tinggal baca halaman sekian. Ceritanya apa? Cerita mayit sampai mental 3 kali. Nah, loh, ini kira-kira gimana? Pernah lihat mayit mental? Belum pernah ya, tapi memang terjadi. Itu sampai saya kaget, loh, dimuat rupanya media karena orang seknek gitu. Baca Ustaz, katanya saya udah masukin ke dalam majalah Hidayat. Setelah saya beli ternyata benar. Ya Allah Rabbi, ini cerita 50 atau gimana? Padahal saya sendiri yang cerita ya. Nah ini kenapa mayit sampai mental 3 kali? Begitu diasung 4 orang. Kemudian begitu mereka jalan dengan iringan la ilaha illallah, la ilaha, yang depan terpleset, jatuh keranda mental, mayit ikut mental, bayangin. Tinggal Ustadz goyang kepala. Ini baru kali ini aneh ratusan mayit nganter ke kuburan kok bisa mental begini. Saudara-saudara, coba ganti yang gantong nih, yang kuat-kuat, yang tinggi besar, tenaganya kuat. Ayo ganti semua. Begitu melangkah beberapa meter, yang belakang terpleset, jatuh keranda mental, mayit ikut. Ustadz bingung lagi. Sampai begitu masuk ke pekuburan, agak nanjak sedikit, ini nggak tanggung-tanggung, belakang sama depan kepleset semua, dua-duanya keranda mental, mayit pun ikut mental. Tengah Ustadz mikirin, apa sih ini mayit urusannya dengan waktu hidup? Saking penasaran, cerita singkat, dipanggil mertuanya. Pak, ini kan mantu Bapak ya. Bapak lihat sendiri tadi kan mayitnya sampai mental 3 kali. Apa sih yang dia perbuat? Oh, namanya mertua. Enggak, mantu saya orang baik kok, rajin sholat. Ustadz berpikir lagi, oh kalau gitu coba orang tuanya mungkin waktu dia masih kecil sampai dia balik, sampai dia besar, apa yang dia lakukan? Ditanya orang tuanya, sama baik. Ustadz berpikir lagi, ini biasanya teman dekat yang tahu sih kerjaan mayit waktu hidup, karena dia kerjakan sehari-harinya tahu. Begitu tanya, Mas, tadi menyaksikan kan mayit mental 3 kali? Iya benar Ustadz. Anda tahu nggak apa yang diperbuat oleh si mayit? Dia cerita tuh, Ustadz, ini teman aneh nih kalau pulang kerja nih ngadu ayam dulu, nyabung ayam. Nah kalau ayam kalau diadu kira-kira nggak? Mental lagi. Ada tukang adu ayam di sini? Ada nggak? Siap-siap aja mayitnya mental melulu. Persis kayak ayam diadu gitu kan. Nah ini cerita bukan 50-50.
Ya, memang kenyataan seperti itu. Itu pun sebagai pelajaran. Masih tetap aja orang yang ngadu ayam. Orang ngadu ayam. Makanya kita dosa kalau ngasih tunjuk orang yang ngadu ayam. Pak, di sini saya dengar ada lapangan tukang ngadu ayam. Di mana ya? Oh, Bapak nih jalan sini nih. Lurus nanti belok sedikit ada lapangan. Di situ biasanya nih. Nanti bentar lagi nih mulainya nih. Yo Allah begitu. Dia nggak tahu gara-gara nunjukin itu dosa nggak tuh? Dosa nggak? Dosa. Apalagi sampai yo ame saya ikut saya antar nanti sampai diantar segala. Yo Allah Rabbi. Disangkanya jadi pahlawan kali. Bukan pahlawan beneran, tapi pahlawan dosa. Gitu kan, karena aridho anil maksiat, bahwa maksiatun, kata Nabi, kalau orang ridho berbuat maksiat kita biarkan, itu termasuk kita maksiat kan gitu, walaupun tadi cuma nunjukin doang. Mas di mana sih bandar narkoba, di mana sih orang suka main judi, di mana sih yang dagang minuman segala macam, itu nunjukin doang, termasuk apa? Dosa. Apalagi makanya kita jangan sok jadi pahlawan. Ya jangan pura-pura nggak tahu Mas, aneh bukan orang sini, aneh pendatang, walaupun pendatang udah puluhan tahun di situ. Gitu kan, pura-pura nggak tahu. Jangan sok jadi pahlawan. Terima kasih Pak, malah diupahin segala. Ini buat Bapak ya, beli rokok. Girang, mudah-mudahan besok ada lagi begini. Besok ada lagi, dapat uang rokok lagi. Astagfirullah. Jangan Pak ya. Ini contoh, kembali kesimpulannya, jangan dikira di kuburan tidak ada sesuatu. Tanahnya aja udah beda. Ya, galiannya juga beda. Begitu juga mau nguruk, terkadang tanahnya kurang. Padahal kan kebanyakan suka lebih. Ini terkadang tanahnya apa? Kurang. Padahal antara galian yang sudah dicangkul tersebut begitu numpuknya, tapi begitu masuk mayit ternyata diuruk tanahnya. Kan itu pun pelajaran juga. Ada apa sih dengan mayit? Ya Allah, tumben aneh nih, tukang gali puluhan mayit nggak pernah nih tanahnya apa? Kurang, yang ada kan lebih semua gitu kan. Nah, ini kembali sebuah pertanyaan. Nah, ini semua mengandung pelajaran kalau kita mau berpikir, ya. Ini makanya Allah mengatakan afala takilun, afala tatadzakarun, afala tafakarun, afala, wah macam-macam, afala. Apa kamu enggak punya pikiran? Apa kamu enggak pernah berpikir? Apakah kamu enggak merenungkan apa yang akan terjadi nanti? Pernah berpikir? Ya, ini tolong sekali lagi, pertanyaan tadi kesimpulannya adalah itu bukan tidak ada dan pasti ada. Sudah. Nggak ada lagi. Inilah hadirin jamaah. Oh kering. Itu dia. Siapa Buya Armin? Dia tinggal di daerah Paneglang, Cibuntu ya. Saya punya cerita, makanya saya penasaran. Siapa yang ketua Masjid Haji Sapri itu ngajak saya, Ustaz, iya, Ustaz, kapan nih kita ke Kampung Pasir sekaligus jarak ke Abah Armin? Oh iya, saya pengen banget jarak ke Abah Armin karena saya punya cerita dari mu'alim. Ya, beliau pertama pernah nazar ingin jarak ke Baghdad, ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak akan pulang ke Indonesia kalau nggak ketemu. Coba nazarnya kira-kira kayak apa? Ya. Nah ternyata begitu sampai di Baghdad ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, di tengah malam dia keluar sambil menapak dia punya bahu, lanjutkan thariqah saya, langsung masuk lagi ke kuburan. Yang kedua, ketika mu'alim datang dengan rombongan, ini Abah Armin, begitu nerima merangkul mu'alim, semua cium tangan dengan beliau, begitu mau ke dalam ucapkan assalamualaikum. Bawa apa? Bawa asbak. Keluar, assalamualaikum. Ngambil air, assalamualaikum. Keluar, assalamualaikum. Kalau orang awam kira-kira mikirannya, ini ulama apa orang sinting? Oh salam melulu gitu. Iya kan? Padahal menurut hukum begitu nggak kira-kira? Iya kan? Kita terhalang oleh tembok aja, bertemu lagi itu sunnah salam. Assalamualaikum, ini kagak. Ketemu lagi. Bukan assalamualaikum malah bilang apa?
ketemulah. Itu berarti kan nggak kenal agama gitu kan. Seharusnya assalamualaikum tuh Aba Armin, masuk keluar assalamualaikum, masuk assalamualaikum, keluar assalamualaikum. Nah orang awam sampai nyolek mualim, mualim ini ulama kenapa emang kok salam melulu sih? Kalau di Pasir Angdo ada Pak Buang namanya. Namanya Pak Buang tuh. Salaman, assalamualaikum melulu. Umar bin Khattab kalau ke pasar berapa puluh pedagang, assalamualaikum, assalamualaikum, terus di assalamualaikum. Kalau kita kan baru-baru mau begitu, masuk ke rumah aja nggak pernah salam. Ada di sini, gitu kan? Nauzubillah min. Dari ini bisa jadi kalau Aba Armin begitu mau dikubur, kuburannya banjir, begitu datang mayit kering semua. Ada apa di balik semua itu? Itu kan, nah inilah suatu bukti. Makanya saya bilang keanehan akan ada tergantung amal si mayit. Nah kalau beliau ulama besar daerah Banten bisa jadi seperti itu karena banyak kisah-kisah nyata tentang kebaikan beliau, ilmu beliau dan lain sebagainya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Atas segala kekurangan kesalahan al-fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Insya penutupan Sabtu besok tawakufan sementara sehubungan datangnya bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Bal yatafaddal mashkur.